ganjil gitu? Aku seneng karena merasa bahwa aku itu ternyata dulu nyanyinya gila banget ya dengan stamina kayak gitu, dan kira-kira aku masih bisa nggak di usia sekarang gitu. Tapi alhamdulillah nyanyi aku terakhir kemarin sebelum PSBB itu aku off air dengan gaya kayak begitu, dan itu di panggung gede dan itu off air banget, ketemu dengan masa yang banyak, dan aku masih bisa joget dan tenaga aku masih bagus. Aku alhamdulillah, karena mungkin benefitnya aku yoga, benefitnya aku nge-gym, benefitnya aku karena olahraga gitu. Woi, gue wawancara, woi. Lanjut. Ya Oh udah ya. sih. Berarti masih banyak dong job yang masuk nih yang minta harus goyang sekuat itu gitu. Sebenarnya yang nonton seperti itu banyak, karena orang lihatnya aku apa ya, orang lihat aku masih dilihatnya masih mampu untuk melakukan itu. Tetapi kan sekarang kondisinya memang beda ya, dalam artian bukan Inul yang dulu, bukan Inul yang sekarang atau beda gitu, enggak. Cuman aku lebih pada penempatan aja, jogetnya juga nggak ngawur. Ngebor ya ngebor, tapi ya ada ritmenya, nggak kayak zaman dulu lagi itu goyangannya ngawur apa segala macem ya. Jadi sekarang tuh ditata lagunya apa, goyangannya apa gitu sih. Nah kalau suami sendiri komplain nggak sih sejauh ini mungkin? Mas Adam tuh orangnya nomor satu yang paling komplain. Nyanyi nggak joget, orang dangdut nyanyi nggak joget. Iya, Malah kasih support iya, gitu, menggebu-gebu iya. gitu maksudnya. Kalau aku kirimin, aku kan kalau off air yang terakhir kan nggak pernah sama Mas Adam semenjak ada anak. Dan semenjak ada anak itu Mas Adam nggak pernah nungguin aku, tapi aku selalu kirim video hasil aku tampil malam hari itu gitu. Ya memang suka diliatin nyanyi lagu opo iki kok nyanyi rono sing fales katanya gitu. Ya namanya juga di atas panggung nggak bisa kontrol kecuali kalau pakai ear kan gitu. Terus di daerah mana bisa pakai ear, secara kan audio sistemnya juga kadang-kadang belum memenuhi syarat gitu. Terus kok nyanyi gak goyang, nyanyi dangdut tuh ya kudu goyang, kan dangnya wis buanter kayak gitu sih. Artinya sebagai suami sekaligus juri juga tiap Winal tampil gitu. Ya kalau sekarang cuman komen begitu, kalau dulu waktu pacaran aku dikomplain gitu tuh sampai ribut. Karena apa? Lebih ke apa sih mungkin yang bikin Uh, tersulut emosi gitu? Mas Adam itu omongannya harus didengerin. Yang kedua adalah harus apa yang ya diturut, terus lagu apa gitu maunya kayak begini di atas panggung, eksekusinya kayak apa gitu. Itu Mas Adam banget. Kalau aku ada yang lupa gitu udah dia cemberut aja, nggak senyum gitu, tuh udah ribut lagi gitu. Jadi isinya pacaran dulu itu sebenarnya bukan happy gitu, ribut gitu. Berarti sekarang kalau manggung memang udah mulai membatasi diri untuk goyang yang kayak tadi tuh atau gimana? Goyangnya masih sama Masih seperti tetap itu. aktif, Cuman aktif itu. yang jingkrak-jingkrak kayak gitu di belakang saya ada pejabat-pejabat, nggak lucu dong. Gitu aja sih, lebih pada penempatan. Kalau di belakang saya nggak ada siapa-siapa, panggungnya terbuka lebar, dan itu space panggungnya itu kayak memanjang angka T kayak gitu tuh kan kita bisa deket gitu tuh nggak ada masalah. Tapi kalau panggungnya kecil di belakang, pejabat-pejabat kita mau ngebor-ngebor nggak enak juga sama ibu-ibunya, ya kan? Menyesuaikan Itu sih, kondisi. menyesuaikan berarti. kondisi itu Oke, aja sih. Winal ini kan juga bentar lagi PSBB akan dilakukan di Jakarta. Nah Iya. itu berpengaruh juga nggak sih mungkin beberapa waktu ke depan tuh job-job yang udah sign kontrak dan lain-lain berpengaruh nggak jadi? Saya ambil napas dulu ya Mas. Gini, sebenarnya kalau ngomongin muka saya ini antara sedih dan harus bahagia, harus happy gitu ya. Karena kan sebagai public figure walaupun dalam kondisi tidak nyaman, aku tetap harus senyum. Tetapi orang-orang kan nggak tahu susahnya aku kayak apa, sedihnya aku kayak apa. Secara karaoke 100 lebih tutup kan. Ada beberapa yang sudah buka karena kebijakan dari bupati, wali kota, dan juga gubernur daerah masing-masing. Tetapi kalau di Jakarta ini ada PSBB lagi, yang PSBB-nya udah PSBB yang kayak awal. Itu jujur aja aku sedih banget, karena kan karyawan aku tuh udah hampir 7 bulan nganggur gitu, sebagian udah kerja, tetapi gajinya pun juga di awal-awal dulu masih bisa gaji full, masih bisa ngasih gaji 60%. Sekarang 30% pun aja kalau sekarang mau di PSBB-in lagi, ya mohon maaf saya juga nggak mampu, karena kan cash flow perusahaan juga mesti harus ada perhitungan ya gitu. Selain bisnis karaoke mungkin berpengaruh ke bisnis lain Bu? Ya, aku bisnis kecantikan atau ya secara penjualan memang menurun.
penjualan untuk produk memang tidak sehebat dulu karena semua orang lagi butuh duit ya, nggak kerja. Jadi mungkin mereka lagi lagi nyimpen-nyimpen gitu, lagi awet-awet kayak gitu. Jadi aku sangat paham. Terus usaha aku yang lain restoran juga sudah nggak terima tamu juga, paling juga online, juga ya semacam kayak Gojek kayak gitu-gitulah ya. Nah, untuk memutar otak sejauh ini gimana Bu? Mengakalinya? Saya mengakalinya gimana ya? Ya pokoknya mana yang bisa dilakukan, mana yang bisa dikerjakan ya aku kerjakan gitu. Aku tidak memandang bahwa aku adalah artis yang udah dikenal banyak orang. Aku juga nggak malu melakukan kegiatan. Misalkan sekarang aku lagi bikin usaha dapur Vista, dapur makanan, jualan makanan, dan itu juga aku memperkerjakan pegawai aku. Ada chef aku yang nganggur, terus reception apa segala macam kan juga nganggur. Jadi kalian iseng-iseng aja boleh aku izinin masak-masak di kitchen, bikin ini, nanti treatmentnya dari saya turun ke bawah, nanti pegawai-pegawai yang di bawah ngajarin bagaimana cara marketing yang bagus. Karena aku juga jualan rawon juga, jualan apa aja gitu. Tapi aku sudah kasih chef dengan standar menu yang layak untuk diperjualbelikan kayak gitu. Jadi ya kerjaan apapun aku oke gitu, karena memang dari dulu kan aku udah pernah susah, jadi aku nggak kaget lah gitu. Ada yang bilang katanya, iya ini duitnya akeh gitu. Sebanyak-banyaknya kita punya duit, perusahaan yang segede yang ada di luar negeri aja sampai jugruk kan gitu. Apalagi saya yang cuman karaoke cuman 100, ya kan. Jadi ya walaupun ada usaha yang lain juga BEP-nya pada saat aku baru buka restoran, pada saat aku buka tempat makan dan lain-lain, itu kan BEP-nya belum balik karena aku baru bangun itu 2 tahun yang lalu. Sekarang kena PSBB ya wes tutup lah gitu. Bu Inul, kan kalau biasanya artis kerja seni dan lainnya bertahan kan dengan job endorse juga. Nah mungkin nggak sih berpengaruh akan menaikkan taraf itu untuk bertahan hidup juga? Jujur ya, aku tidak begitu banyak terima endorse, hanya 1-2 produk aja. Selebihnya kalau saya naikin produk makanan atau produk lain-lain lah gitu. Selain produk, misalkan produk itu udah umum, cuma 1-2 aja. Yang lainnya saya di endorse, saya tidak minta bayaran. Saya cuma menolong, membantu untuk naikkan di Instagram saya, dan tidak menerima bayaran sesen pun. Dan makanan yang dikirim aku juga aku nggak mau banyak, karena di rumah orang sudah kekenyangan banyak makanan. Di rumah orang kirim-kirim endorse gratis gitu kan, minta tolong. Itu aja sih, mendukung sebenarnya kalau kita benar-benar niat cari endorsean gitu. Tapi kalau saya nggak melakukan itu. Nah, berarti untuk masukan ke pemerintah harusnya seperti apa sih PSBB yang harus terjadi di Jakarta itu harusnya gimana? Sebenarnya PSBB yang terjadi ini bukan salahnya presiden atau salahnya gubernur gitu. Tetapi ya sebenarnya harus kembali kepada kita. Karena Indonesia ini kan negara majemuk, banyak orang, banyak rakyat, masyarakatnya juga berapa ratus juta gitu. Dan itu juga harus disiplin lah gitu. Menurut saya itu disiplin. Kalau seandainya disiplin, saya yakin PBB ini tidak akan terjadi gitu. Tetapi sebenarnya ya PSBB yang terjadi saat ini kalau bisa ya mungkin kalau untuk stasiun televisi kali ya, kalau menurut saya stasiun televisi tetap tayang lah ya, karena kan saya tahu bahwa stasiun televisi itu pegawainya juga sama dengan saya, Nulvista, gede banget gitu, karyawannya juga banyak, aku tahu ribuan mungkin ya, dan itu juga saya rasa bosnya pasti mikir panjang gitu, karena secara iklan aja, iklan itu sekarang pinter, ada yang endorse artisnya lewat TikTok, ada lewat endorse Instagram atau lewat Facebook dan lain sebagainya gitu. Tetapi kita melihat bahwa stasiun televisi itu dibangun kan gede banget tuh, biayanya juga pasti gede dan karyawannya juga pasti banyak. Itu juga harus dipikirkan sih buat pemerintah gitu. Yang sejauh mereka melakukan protokol kesehatan, kalau bisa jangan dihentikan, karena itu adalah aset bangsa juga kan, pajaknya gede juga kan masuk ke negara, khususnya juga artisnya juga kita bayar pajak juga, pajak pribadi kita juga dalam kondisi PSBB tetap harus bayar juga gitu, walaupun di kemudian harinya ternyata dapat keringanan gitu, tapi bayarnya dari mana kalau nggak kita dapat undangan dari stasiun televisi atau dari iklan yang besar gitu. Jadi menurut aku saling berkesinambungan, tapi itu tolong dipikirkan, dan dipikirkan juga buat rakyat kecil. Kalau seandainya PSBB ini terjadi, kasih
kasih apa ya, kasih satu apa ya, gambaran gitu supaya mereka itu berpikirnya mati ki bukan karena corona tapi mati ora iso mangan gitu kan. Ya itu tolong dipikirkan kalau seandainya kalau di luar negeri itu biaya kan dapat tunjangan beras dan lain-lain dapat, tapi itu pun juga harus dilakukan secara universal dan secara adil dan merata gitu. Karena selama ini mentang-mentang orang yang deket udah kaya udah ini masih aja terima dapat beras gitu. Jadi kan nggak lucu. Jadi harus adil dan merata gitu aja sih. Ya jujur aja sekarang siap-siap karena memang siap-siap mau ngerisain kayaknya. Karena kan kalau seandainya PSBB ini terjadi mulai hari Senin, aku duit dari mana kalau gaji selama setahun ya kan? Ya kalau ada yang mau kerja ya kita bikin sesuatu kayak kemarin tuh aku bikin dapur makanan, dapur Vista kayak gitu. Ada tuh pegawai saya ada beberapa banyak tuh mereka kerja walaupun misalkan income-nya tidak sebesar kita ngeluarin gaji mereka, tapi paling tidak mereka bisa istilahnya masih ada yang dijagain lah ya buat beli beras atau beli gula gitu. Itu sih. Jadi kalau bisa PSBB-nya ada semacam keringanan gitu, jangan PSBB langsung mati plus gitu ya. Kasihan buat kita-kitanya baik itu menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, saya yakin tuh sangat membuat kita menangis. Itu aja sih yang harus dipikirkan buat pemerintah, buat Bapak Jokowi dan juga Bapak Anies Baswedan. Kita sebagai masyarakat Jakarta akan patuh dan mudah-mudahan ini kepatuhan ini kalau bisa sampai ke bawah, Pak. Jangan yang di atas aja suruh ndekem di rumah, sedangkan ibu-ibu di pasar masih jualan tanpa pakai masker, ya kan? Mohon maaf ya, saya harus ngomong gini. Jadi itu harus digalakkan pakai masker, gini, ya, gitu. Pakai face shield. Kalau bisa sih di Jakarta itu dikasih face shield gratis atau masker, wah maskernya gratis gitu. Semua orang harus ada sensus tiap hari ke pasar tuh. Yang nggak pakai ini nih kasih apa gitu. Tapi jangan peti ya, serem aku. Tanya dikit, malah nggak mau minum. Apa? Udah dijawab sama. Oke. Tadi udah saya jawab. Tidak perlu dibahas lagi karena saya sama Nela nggak ada apa-apa. Saya cuman hanya menyampaikan amanah. Ada salah satu stasiun televisi yang mau ngundang dia susah banget dihubungin gitu. Sama dengan saya juga susah banget dihubungin dan lewat mediasi ini mudah-mudahan nyampe. Tetapi sama aja gitu. Tapi setelah saya WA saya ini nggak dibalas, saya sentil di Instagram dibalas. Ya udahlah gitu. Yang penting udah sampai amanahnya. Kalau saya mah udah selesai urusan. Toh saya juga nggak ada kepentingan gitu. Saya nggak punya TV. Nah ngapain saya ngasih program, cuman menyampaikan aja gitu. Tapi secara personal nggak ada masalah ya Bu ini? Hah? Secara personal mungkin nggak ada konflik apa? Nggak ada. Nela baik, suka curhat sama aku. Sekarang nomor telepon pribadinya saya juga punya. Nggak tahu ganti apa enggak ya gitu. Tapi sejauh sebelumnya sih sering ngobrol sama aku gitu. Bahkan beberapa acara yang sempat susah dihubungin sekarang dia bisa eksis di salah satu televisi itu juga. Mediasinya awalnya juga dulu saya sampai mohon-mohon kayak gitu. Tapi sekarang dia eksis sendiri kan aku mana ada dapat untungnya, nggak ada kan. Jadi ya udahlah, urusan popularitas itu udah lewat menurut saya. Sekarang saya cuman memberikan wadah kepada adik-adik daerah gitu supaya mereka semuanya sama-sama eksis. Kalau duit bareng, enak bareng itu kayaknya enak gitu lihat adik-adik saya eksis gitu. Tapi sekarang newes podo ngetop kabeh ya untuk apa? Saya cuma mediasi doang.